Shalom, welcome home bagi semua jemaat Tuhan. Welcome home bagi seluruh jemaat juga yang senantiasa beribadah dengan IFGF pagi hari ini. Saya yakin dan percaya saudara yang bergabung bersama dengan kami pagi hari ini akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Dan biarlah hati kita senantiasa berpaut kepada Tuhan. Saudara, seusai ibadah ini akan diadakan Connect Care. Jadi setiap I-Care akan bergabung dengan setiap kelompok-kelompoknya. Dan juga akan ada tim pastoral akan hadir di tengah-tengah saudara untuk kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Dan saya yakin dan percaya hanya Tuhan yang senantiasa menjadi solusi yang tepat bagi kita semua pada pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Pastor Bobby Setiawan dari IFGF Surabaya. Biarlah pagi hari ini kita menyambut Pastor Bobby dengan penuh sukacita, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini akan memberikan sukacita bagi kita semua. Sebelum ibadah kita mulai pagi hari ini, mari kita mulai dengan doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Engkau masih berikan kesempatan bagi kami kembali untuk kami beribadah. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan menggairahkan hidup kami, supaya hidup kami Tuhan semakin menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menang di dalam setiap pergumulan kami. Karena kami percaya ada kuasa di dalam kami beribadah. Berkati ibadah kami pagi hari ini, maupun kami berada di rumah, tapi kami tahu kasih Tuhan yang senantiasa mempersatukan kami, kasih Tuhan yang senantiasa memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau melompat bagi Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami akan dedikasikan ibadah kami pagi hari ini hanya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita ikutin iNews berikut ini. Hai Creator People, saat ini saya akan menyampaikan iNews bagi setiap Anda yang menyaksikan tayangan online service saat ini. Berikut adalah jemaat yang merayakan ulang tahun dan anniversary di bulan ini. Untuk Discipleship Journey Class, kami masih membuka pendaftaran baru di kelas Come, Grow, dan Serve. Bagi setiap jemaat yang telah menyelesaikan ujian di kelas sebelumnya, dapat langsung mendaftarkan diri di kelas tingkat selanjutnya dengan menghubungi Ibu Medi Tulanggi. I-Care masih tetap berjalan melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya sesuai dengan info dari I-Care leader masing-masing. Anda masih bisa mengikuti setiap ibadah kami melalui beberapa platform IFGF Gorontalo yang tersedia. Berikut adalah beberapa kegiatan kami yang dapat Anda ikuti di setiap minggunya. Dimulai pada hari Rabu ada Walk with God pukul 8 malam, dan di hari Jumat ada Fasting Pray pukul 12 siang, dan di hari Sabtu ada Morning Call pukul 6 pagi. Setiap kegiatan tersebut dapat Anda ikuti melalui live Facebook @ibadahifgf Gorontalo. TYC Online Service diadakan setiap minggunya pada hari Sabtu pukul 7 malam di Instagram Live dan YouTube channel IFGF TYC Gorontalo. Dan untuk kids, jangan lupa ya, setiap hari Kamis ada bonfire pukul 4 sore di Facebook Ibadah IFGF Gorontalo. Dan Kids Online Service diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi di YouTube channel IFGF Kids Gorontalo. Kami masih tetap memberikan kesempatan bagi setiap jemaat yang ingin bergabung dalam movement I Get I Give, di mana kita akan memberikan bantuan kepada tim medis dan kerabat kita yang terkena dampak COVID-19. Anda dapat menyalurkan bantuan Anda melalui nomor rekening yang tersedia atau dapat menghubungi Ibu Lydia Liwongan. Anda bisa menyerahkan persembahan di setiap minggunya melalui I-Care Leader, Kepala Keluarga, atau dapat mentransfer melalui aplikasi Kris dan nomor rekening yang tersedia. Sekian iNews kami hari ini, selamat beribadah, enjoy the service, God bless you. Inilah harinya Tuhan, mari sama-sama kita memuji namanya, yo! Dengarlah
surga bergema, memasyurkan kebesaran namanya. Lihatlah, tingkap surga terbuka, semua ciptaan sujud menyembah Dia. Terpujilah namanya, penguasa semesta. Tinggikanlah namanya, Dialah yang bertata. Terpujilah namanya, memerintah selamanya. Tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Lihatlah, tingkap surga terbuka, semua ciptaan sujud menyembah Dia. Sama-sama serukan, terpujilah, terpujilah namanya, penguasa semesta. Tinggikanlah namanya, Dialah yang bertata. Terpujilah namanya, memerintah selamanya. Tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Terpujilah namanya, penguasa semesta. Tinggikanlah namanya, Dialah yang bertata. Terpujilah namanya, memerintah selamanya. Tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Terpujilah namamu, Raja segala raja. Amin Yesus. Dalam hadirat Tuhan kami mau menyembah Engkau. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah,
maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah berada di pekan terakhir di bulan Juni. Tanpa terasa setengah tahun sudah kita lalui bersama dengan pandemi COVID-19 ini, tapi saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa yang sementara Tuhan siapkan bagi gereja kita dalam tema Greater Blessing di tahun ini. Saudaraku, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Setiawan dari IFGF Surabaya, mari saudara angkat Alkitab saudara, Bible Tab saudara, untuk sama-sama kita mendeklarasikan kabar baik. 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission. Connect with God, make disciple. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ingatkan, setelah ibadah online kita hari ini, saudara bertemu dengan iCare saudara untuk sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah dengarkan pada pagi hari ini. Di akhir khotbah nanti akan ada panduan diskusi untuk setiap saudara untuk mempertajam setiap kebenaran yang kita dengarkan setiap minggu untuk kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati saudara dan kita beri sambutan bagi Pastor Bobby Setiawan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pastor Jusar Malaha dan Pastor Narauna Tanggilisan. Apa kabar semuanya? Apa kabar jemaat di AJF Gorontalo dan Anda yang melihat maupun mendengarkan secara online? Saya percaya Anda semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Kita masih dalam masa transisi di pandemi COVID-19 di tahun 2020 bagi Anda yang menyaksikan ini di waktu mendatang. Dalam masa new normal ini, kita tetap perlu waspada, tetap pertahankan pola hidup bersih dan sehat dengan sering mencuci tangan, dan ketika di luar rumah pastikan tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak selama bertemu dengan orang lain. Nama saya Bobby Setiawan, saya melayani di IFGF Surabaya di bawah kepemimpinan dari Pastor Raymond Nyoto Raharjo. Saya dan istri Mary baru saja merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-18 dan dikaruniai 2 orang putri. Mereka akan berumur 16 dan 14 di beberapa minggu lagi. Ini adalah foto kami beberapa tahun yang lalu. Bagi Anda yang mencatat, judul sharing saya hari ini adalah Iman yang Memindahkan Gunung. Karena iman, Abraham taat dan menerima janji-janji Tuhan atas hidupnya. Karena iman, Daud melawan dan mengalahkan Goliat. Karena iman, Sadrak, Mesak, dan Abednego berteguh untuk tidak menyembah patung emas dan diselamatkan dari dapur api. Karena iman, Stefanus mengabarkan Injil sampai mati di rajam batu dan melihat surga terbuka. Karena iman, saudara kita, Anda dan saya dapat teguh melalui berbagai-bagai pencobaan sehingga kita menjadi dewasa dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Mari coba kita lihat definisi iman di Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau iman merupakan sebuah dasar, maka iman merupakan fondasi atas sebuah bangunan yang ada di atasnya, yaitu hidup kita. Hidup yang berkemenangan. Dan iman juga dikatakan merupakan sebuah bukti. Maka iman merupakan sebuah tanda kepemilikan atas sesuatu yang kita ingini untuk miliki yang belum ada di tangan kita saat ini. Saya percaya Tuhan memberikan takaran iman kepada setiap daripada kita. Tetapi seringkali iman itu tidak berfungsi dengan baik. Saya berpikir mungkin ada 2 alasan. Alasan yang pertama karena kita kurang atau tidak mengerti ada kuasa yang besar atas iman kita. Tadi barusan kita baca dari Ibrani 11 ayat 1. Ada kuasa yang besar di dalam iman kita sebagai fondasi dan sebagai bukti. Jadi mungkin iman tidak berfungsi dengan baik karena hal yang kedua, yaitu kita kurang mengerti bagaimana iman bekerja. Nah, kita akan melihat 3 gambaran iman yang sederhana, yang saya harap bisa membantu kita mengerti bagaimana iman bekerja, sehingga kita memiliki fondasi yang kuat dalam membangun hidup kita, memiliki bukti yang membuat kita dapat mengisi hidup ini dengan perabotan-perabotan yang indah dan berharga. Mari kita lihat di perikop singkat di Markus 11.
Ayat yang ke-12 dimulai, keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Markus di sini menuliskan sebagai Yesus sebagai manusia 100% dan Tuhan 100%, maka Yesus memiliki rasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa yang ada pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, biasanya buah ara dan daunnya tumbuh bersamaan. Lanjutnya, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, kenapa Yesus mengutuk pohon ara tersebut? Pohon ara sering dipakai untuk menggambarkan bangsa Israel. Mengutuk pohon ara yang ditutupi dengan daun yang begitu lebat tapi tanpa buah adalah cara Yesus mengatakan bahwa seluruh bangsa Israel menjadi mandul secara rohani di hadapan Tuhan. They have religion but not relationship. Mereka memiliki agama tetapi tidak memiliki hubungan. Mereka tahu kata-kata yang tepat yang harus diucapkan tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Nah, kita akan lompat ke ayat ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Maka Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, atau dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, have faith in God. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, iman bekerja seperti bahasa. Yesus berkata-kata. Di sini Yesus mengutuk pohon ara. Kemudian apa? Murid-murid mendengarkan. Dan hasilnya terlihat jelas. Pohon ara itu mati, kering sampai ke akarnya. Bahasa itu sangat dahsyat sekali kuasanya. Ingat di kitab Kejadian 11, di mana seluruh dunia dan bangsa pada saat itu hanya satu bahasa dan satu logat saja. Mereka bisa membangun menara sampai ke langit. Bahasa membentuk budaya dan cara kita berpikir maupun bertindak. Nah, sebuah contoh, beberapa bahasa kalau kita tahu, bahasa Jerman, Rusia, mungkin Spanyol dan Prancis juga mereferensikan benda mati dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya kalau di bahasa Perancis dan mungkin beberapa bahasa yang lain mereferensikan bulan sebagai wanita dan matahari sebagai pria. Tetapi kalau Jerman sebaliknya. Seperti layaknya sebuah bahasa, maka iman perlu sering kita latih. Bahasa yang sering kita latih akan menjadi nyaman untuk kita gunakan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat tanya kepada anak-anak saya, kalau kalian berpikir kalian menggunakan bahasa apa? Mereka jawab bahasa Inggris. Kalau kalian bermimpinya dalam bahasa apa? Mereka juga menjawab ya dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dalam menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Saya sempat belajar 2 bahasa baru di 5 bulan terakhir, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Karena ini adalah bagian dari kelas teologi strata 2 yang sedang saya tempuh. Sangat berbeda jauh dengan bahasa Indonesia. Misalnya kalau kita bicara bahasa Ibrani, dibaca dari kanan ke kiri, seperti bahasa Arab. Kalau bahasa Yunani, alfabetnya cuma ada 2, yaitu alfa dan beta. Juga mereka menggunakan 3 jenis kelamin, yaitu laki-laki, ada perempuan, dan ada yang netral. Nah, meskipun intens pada saat saya belajar kedua bahasa tersebut, tetapi karena saya nggak melatihnya setiap hari, maka alhasil saya tidak fasih dalam kedua bahasa tersebut. Demikian pula dengan iman kita. Kalau kita sering melatihnya, maka kita akan menjadi fasih dalam menggunakannya. Kalau kita sering melatih iman kita, kita akan fasih dalam menggunakan iman kita. Sehingga ketika tantangan hadir, ketika krisis hadir, maka iman kita akan menjawabnya secara langsung dan secara fasih. Saya berdoa ketika Anda berpikir dengan bahasa iman. Ketika Anda bermimpi waktu Anda tidur, Anda pun bermimpi dengan bahasa iman. Juga seperti layaknya sebuah bahasa, maka iman juga perlu tempat yang mendukung. Saya asli orang Solo, Jawa Tengah, yang terkenal bahasanya itu halus sekali. Tetapi karena saya waktu kuliah sering berkumpul dengan teman-teman dari Surabaya, dan sekarang ini saya dan istri sudah tinggal di Surabaya selama 16 tahun. Ketika saya kembali ke Solo dan bertemu dengan teman-teman, kalau kami berkumpul, saya
tetap masih berbicara bahasa Jawa dengan mereka, tapi mereka akan berkata bahwa bahasa Jawa saya sudah bukan otentik Solo gitu, tetapi bahasa Jawanya orang Surabaya. Kenapa? Karena kalau orang Surabaya bilang enak itu enak, itu caranya orang Surabaya berkata enak. Nah, kenapa demikian? Karena komunitas saya atau di sekeliling saya adalah orang-orang Surabaya. Coba kita evaluasi. Apabila lebih banyak kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan daripada iman kita percaya kepada Tuhan, maka kemungkinan kita dikelilingi dengan orang-orang yang negatif. Lingkungan kita mungkin tidak tepat. Ingat bahwa pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak iman yang sudah Anda bangun dengan baik. Sehingga Anda perlu pastikan untuk berada pada komunitas yang tepat, di gereja, di iCare, yang senantiasa membangun iman Anda. Seperti layaknya sebuah bahasa, maka iman perlu diperkatakan. Perkataanmu adalah imanmu. Oleh sebab itu Yakobus 3, saudara sudah mempelajari ini beberapa minggu yang lalu, mengajarkan agar apa? Kita mengekang lidah kita. Karena lidah kita ini sangat besar kuasanya. Pastikan ketika Anda merasa down, atau Anda merasa tidak mampu, Anda merasa tidak ada harapan, Anda merasa mungkin tidak ada jalan keluar, yang Anda perlu lakukan adalah Anda lihat di cermin diri Anda sendiri dan mulai perkatakan firman Tuhan. Perkatakan bahwa aku akan terus naik dan tidak turun. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Rencananya adalah rencana damai sejahtera yang memberiku masa depan yang penuh harapan. Aku lebih daripada pemenang. Pengharapanku ada di dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi yang pertama kita perlu pahami bahwa iman bekerja seperti layaknya sebuah bahasa. Mari kita baca ayat selanjutnya di Markus 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Seringkali kita berbicara tentang gunung kita kepada banyak orang. Bahkan dalam doa kita, seringkali kita curhat kepada Tuhan tentang gunung-gunung kita. Nggak ada salahnya curhat pada Tuhan tentang permasalahan kita. Tetapi sebenarnya Yesus sendiri sudah memberikan kuncinya di sini. Berhenti bicara tentang betapa besarnya gunung yang ada di depanmu. Berhenti bicara tentang permasalahan pernikahanmu. Berhenti bicara tentang parahnya kesehatanmu. Berhenti berbicara tentang dalamnya Anda terjerat dalam hutang keuangan. Lihat, di ayat 23 Yesus sudah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, garis bawahi kata kepada, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Berhentilah bicara tentang betapa besarnya permasalahanmu, tetapi mulai bicara kepada permasalahanmu. Bicara kepada gunung-gunungmu, betapa Dia sanggup memindahkan gunung-gunung dari hadapanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua mulai katakan bahwa masalahmu itu meskipun kau hebat, tetapi lebih hebat kuasanya. Mulai bicarakan betapa dalam kasihnya kepada kita. Mulai bicarakan betapa lebar kasih setianya dalam hidup kita. Bahkan ketika gunung yang ada di depan kita tidak dipindahkan, Dia akan berikan kita kekuatan untuk mendakinya. Karena apabila Allah di pihak kita, apakah artinya gunung-gunung ini pasti akan kita bisa daki. Amin. Matius dan Lukas mencatat tentang iman yang memindahkan gunung dan menambahkan satu hal yang tidak tercatat di Markus. Coba kita lihat di Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sehingga yang kedua, iman bekerja seperti benih. Benih yang kecil memiliki potensi yang sangat besar tersimpan di dalamnya. Untuk benih bisa mengeluarkan potensinya, maka ia harus terlebih dahulu masuk ke dalam tanah dan mati. Yohanes berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Seperti benih, maka kita tahu bahwa iman kadang dormant atau tidak berfungsi atau sepertinya mati terpendam. Tetapi ketahuilah bahwa iman memerlukan waktu untuk bisa menghasilkan buah. Iman memerlukan waktu untuk menghasilkan buah di dalam hidup Anda, sehingga Anda perlu percaya waktunya Tuhan. Jangan putus asa ketika Anda melihat bahwa iman Anda belum menghasilkan. Seperti benih juga, maka dipastikan bahwa tuaian Anda selalu lebih besar daripada benih yang Anda tabur. Sehingga senantiasalah menabur dengan iman, menabur dengan perkataan-perkataan Anda yang membangun, yang memberikan kehidupan, yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Seperti benih, maka kita tahu bahwa saat terbaik untuk menabur bukan besok, bukan tahun depan, tetapi saat ini adalah waktu yang terbaik. Anda mungkin berkata, tetapi saya kurang iman, saya nggak cukup punya benihnya. Ada kabar baiknya bagi Anda, karena Tuhanlah yang menyediakan benih itu kepada kita. Makanya Paulus berkata di 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mulai gunakan iman Anda saat ini. Meskipun tidak atau belum terlihat hasilnya, percayalah bahwa iman itu seperti benih yang akan selalu menghasilkan berlipat kali ganda. Nah, catatan terakhir tentang benih. Untuk benih bisa bertumbuh dengan baik, perlu dipastikan ada media yang baik pula, yaitu hati dan pikiran kita. Bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya menjadi baik? Roma 12 ayat 1-2 berkata untuk kita memperbaharui pikiran kita senantiasa. Bukan serupa dengan dunia, tetapi diperbaharui. Kemudian juga Amsal 4:23 mengajarkan agar kita menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang ada di dunia. Kemudian Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kita untuk mengisi hati kita tersebut dengan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan Anda senantiasa. Sehingga ketika Anda melakukan itu, keluar dari mulut Anda luapan apa yang ada dari dalam hati Anda. Sehingga ada iman yang dapat memindahkan gunung. Ini referensi dari Lukas 6 ayat 45. Mari kita lanjutkan membaca Markus 11 tadi. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa saja yang kamu minta doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Poin saya yang ketiga dan yang terakhir, iman bekerja seperti sebuah hubungan. Perikop yang kita baca, ini sebetulnya judulnya nasihat Yesus tentang doa. Doa membutuhkan iman. Iman membutuhkan media yang tepat, tadi kita sudah pelajari, yaitu apa? Hati kita. Dan hati kita tidak terlepas dari hubungan kita, baik dengan sesama maupun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan bicara layaknya koneksi. Saya akan gunakan ilustrasi HP sebagai contoh koneksi. HP kita saat ini meskipun ukurannya kecil, tetapi sangat hebat, bukan? Tetapi tanpa koneksi yang baik, maka HP itu secanggih apapun, mereknya sebagus apapun, tidak akan ada gunanya. Koneksi HP kita paling tidak ada dua macam. Yang pertama, koneksinya adalah koneksi jaringan. Untuk apa? Untuk mengakses hal-hal atau informasi-informasi yang ada di dunia maya, sehingga informasi ini menjadi sesuatu yang berharga, yang memperkaya hidup kita melalui apa yang ada di sana. Nah, koneksi ini mengabarkan apa? Hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita yang membuat kita kaya, membuat kita dipenuhkan. Nah, kadang Tuhan memang mengizinkan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang bikin pening kepala, orang-orang yang bikin kita naik pitam, orang-orang yang menyakiti,
untuk mampir dan terkoneksi dengan kita. Untuk apa? Menguji iman kita, kata Yakobus, agar dengan maksud kita menjadi dewasa dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Anda bisa baca di Yakobus 1 ayat 2-4. Sehingga apabila kita dibikin pening, dibikin marah, dibikin emosi, disakiti, menjadi dewasalah dan belajar untuk mengampuni mereka. Mudah? Saya rasa tidak. Tetapi kita bisa lakukan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, gambaran HP tadi, kalau yang pertama koneksi, yang kedua yang paling penting juga adalah koneksi ke listrik. Untuk memastikan HP kita tetap beroperasional dengan baik. Tanpa koneksi yang satu ini, HP kita akan menjadi HP yang tidak ada gunanya, sia-sia, dibuang aja. Koneksi ini bicara tentang hubungan kita dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Betul? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Juga dikatakan sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berikutnya, hubungan menentukan otoritas. Kalau kita bicara hubungan, ini bicara otoritas juga. Apabila ada seorang yang bertubuh kecil, tampangnya tidak berwibawa, memberhentikan kendaraan Anda ketika di tengah jalan, kita berhenti atau tidak? Oh, saya lupa beritahu. Beliau berbaju lengkap seperti baju polisi. Berbaju polisi, jadi beliau adalah polisi. Maka kita pasti berhenti, bukan? Mengapa kita berhenti? Karena seragam itu menunjukkan hubungan orang tersebut dengan institusi polisi yang merupakan institusi resmi yang berhak memberhentikan kendaraan kita. Demikian juga dengan iman kita yang merupakan refleksi hubungan kita dengan Tuhan yang notabene memberikan kita otoritas untuk beroperasional secara leluasa. Untuk apa? Untuk menghentikan maksud jahat iblis dan beroperasional untuk meneruskan berkat Tuhan bagi hidup kita, hidup keluarga kita, dan bagi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Inilah cara bekerja iman yang sederhana. Kalau kita lihat dari perikop Markus 11, sehingga iman bekerja seperti bahasa, iman bekerja seperti benih, iman bekerja seperti hubungan. Apabila kita paham, maka kita bisa mengaplikasikannya dan mulai menghidupinya, sehingga kita bisa memindahkan gunung-gunung di dalam hidup kita. Mari kita akhiri kebaktian kita hari ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bahwa iman bekerja seperti bahasa. Ajar kami mengekang lidah kami, sehingga kami senantiasa mengucapkan kata-kata yang membangun, yang memberikan kehidupan. Kami percaya bahwa setiap firman yang kami ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil dan melaksanakan tugasnya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan keberanian di mana keberanian diperlukan. Terima kasih untuk setiap benih firman yang Kau berikan dalam hidup kami. Firman-Mu berkata dengan jelas bahwa kami akan berjalan maju meskipun dengan menangis sambil menabur benih, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kami juga tahu bahwa iman kami menunjukkan otoritas surgawi yang Kau berikan pada kami selama kami masih hidup di dunia. Roh Kudus, mampukan kami agar bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Senantiasa kami ingin terkoneksi dengan Bapa di surga. Karena di luar Engkau, kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, kasih setiamu, anugerah-Mu. Kami song-song hari esok dengan penuh keberanian, penuh kasih, penuh iman dan harapan. Karena kalau Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Dalam nama Yesus, amin. Bagi Anda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan belum pernah terkoneksi dengan Tuhan, saya memberikan kesempatan dan saya mau memberikan tantangan kepada Anda untuk terhubung dengannya. Ini adalah keputusan terbaik yang akan pernah Anda ambil dalam hidup ini. Tadi kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur dan barang siapa tinggal di dalamnya,
dan Dia di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak, dikatakan di sana. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus atau firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita minta, apa saja yang Anda minta, apa saja yang Anda kehendaki, dikatakan akan kita terima. Sebuah janji yang luar biasa. Sehingga Anda kalau merasa bahwa Yesus sedang mengetuk pintu hati Anda saat ini dan mau terkoneksi dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya, maka saya minta Anda bisa mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mengundang Engkau untuk masuk dalam hidupku. Terima kasih karena Engkau telah mati ganti dosaku. Aku percaya Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Ampuni semua dosa-dosaku. Mulai hari ini, salib di depan, dunia di belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan aku telah diselamatkan. Amin, amin, dan amin. Selamat bagi Anda yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sudah lahir baru. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di YouTube ini dan tertanamlah di gereja lokal. Di sanalah Anda akan bertumbuh dan Anda akan berbuah secara lebat. Senang bisa melayani Anda. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan dari Pastor Bobby Setiawan. Terima kasih Pastor atas setiap firman Tuhan pagi hari ini. Boleh menguatkan kami, boleh menyegarkan kami pagi hari ini. Jangan lupa jemaat Tuhan, minggu depan kita akan ibadah perjamuan kudus. Siapkan hati saudara, siapkan keluarga saudara, dan siapkan seluruh hidup saudara untuk senantiasa memberikan yang terbaik, termulia, terindah bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, sebelumnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Angkat setiap persembahan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu bagi kami sampai hari ini. Kami bisa sehat, kami bisa kuat, kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Dan biarlah Engkau yang terus menambah-nambahkan itu dalam kehidupan kami. Berkati kami terus Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang pintar di dalam mengelola setiap berkat-berkat Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjadi berkat dimanapun saja kami berada. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun yang mereka lakukan, pekerjaan, usaha mereka Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kami siap untuk memberi kepada Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya percaya berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Diberkati kalau engkau di rumahmu bersama-sama dengan keluargamu dan pekerjaanmu, dan segala apa yang disentuh oleh tanganmu akan mendatangkan keberkatan dan keberuntungan dalam kehidupanmu. Kesehatan daripada Tuhan, kelimpahan daripada Allah akan selalu menjadi bagian dalam kehidupanmu. Engkau bersama dengan keluargamu akan mengalami sukacita dan kebahagiaan dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekaliannya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan, kami menunggu saudara di Connect Care melalui Zoom. Dan setelah itu saya mendorong saudara untuk bersama-sama anggota iCare saudara ber-iCare untuk membahas kebenaran firman Tuhan untuk dapat dilakukan di sepanjang pekan ini. Sampai jumpa dalam ibadah perjamuan suci kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan telah beribadah bersama kami. Kita akan bertemu dalam minggu depan. God bless you all. So I will never be afraid. Your promise